lihat chartnya, struktur diamati, candle terakhir bagaimana, dampaknya seperti apa, pengaruhnya terhadap sebelumnya gimana, kemudian lihat support dan resistennya. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya, bisa mengikuti kelas malam hari ini dengan baik. Mohon maaf nanti mungkin waktunya tidak bisa maksimum. Yang terpenting kita bisa menyampaikan semuanya. Kemudian nanti tinggal prakteknya saja. Karena ini juga kurang terlalu fit, jadi mudah-mudahan nanti sedikit tapi bisa sangat mewakili dan sangat bermanfaat tentunya. Tadi malam kita sudah membahas terkait dengan sistem trading, terkait dengan bagaimana risk management dan money management. Sudah tidak perlu diulang kembali ya, karena nanti tinggal bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita mempraktekkan. Malam hari ini saya akan membuka materi terkait dengan teknikal, bagaimana membaca potensi dan probabilitas arah market dengan mendekati, artinya dengan tingkat probabilitas yang tinggi, yang tentu nantinya bisa kita manfaatkan untuk taking profit di sana. Dari teknikal yang banyak sekali mungkin kita sudah pernah sampaikan, saya akan memberikan beberapa poin saja yang menjadi dasar, yang menjadi inti dari trading kita, di mana yang paling penting kunci utamanya adalah nanti adalah bagaimana endingnya. Apapun caranya, yang terpenting endingnya bisa profit konsisten. Maka yang harus wajib dikuasai, yang harus betul-betul difokuskan dalam pembelajaran kita, dalam praktek kita, dalam latihan kita, cukup 3 saja. Ya, ini selain dari risk management. Saya menyampaikan terkait dengan teknikal. Yang pertama terkait dengan chart, yang kedua terkait dengan support dan resisten, yang ketiga terkait dengan trigger. Yang pertama terkait dengan chart, ini berkaitan dengan bagaimana nanti membaca pergerakan dari candlestick. Kemudian support resisten untuk menguji apakah market itu akan kuat bergerak atau sebaliknya. Trigger ini untuk menentukan ya, untuk menentukan signal apa yang harus kita tentukan, signal apa yang harus kita pilih untuk nanti entry. Jadi cukup 1, 2, 3. Fokus saja pada 3 materi ini, nanti silakan diulang-ulang, dipraktekkan diulang-ulang. Ini dalam kita analisis. Ini di luar dari risk management. Risk sudah kita bahas sebelumnya. Jadi terlepas dari manajemen risiko. Sekali lagi, pahami dan perdalam pemahaman kita terkait dengan chart, support resisten, trigger apa yang kita nanti gunakan. Baik, kita akan coba untuk membahas satu persatu. Kalau saya belah begini, yang pertama adalah chart. Di dalam membaca chart, apa yang pertama kita lihat? Apa yang pertama kita lihat? Satu adalah struktur candle atau struktur pasarnya seperti apa. Perhatikan, yang pertama lihat struktur candle. Struktur yang saya maksud yang bagaimana? Struktur candle atau susunan candle yang terdekat dari running harga. Yang kedua, setelah mengetahui struktur ini, kecenderungannya kemana? Dari struktur ini nanti akan ketemu tren naik, sideways, atau tren turun. Kemudian berikutnya, setelah kita melihat dari struktur ini, maka perhatikan candle terakhir yang terbentuk. Candle terakhir yang terbentuk dari running. Jadi running bergerak, lihat sebelah kirinya. Kemudian perhatikan dampaknya, perhatikan pengaruhnya, amati sifat karakternya di sana. Amati karakter yang ada di sana. Kalau sudah ketemu strukturnya bagaimana, kemudian candle terakhir seperti apa, maka di situ minimal akan ketemu
pergerakan selanjutnya. Atau minimal kita akan menemukan di situ petunjuk yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk nanti kita entry. Berikutnya yang selanjutnya setelah chart, ya, jangan lupa yang paling pokok di dalam membaca pergerakan arah adalah support dan resisten. Ini untuk menguji apakah nanti dia kuat naik atau turun. Oke, chart sudah kita baca, struktur market sudah ketemu, candle terakhirnya kita baca, kemudian support resistennya kita lihat, baru selanjutnya kita mengambil trigger, pemicu terakhir untuk kita entry. Jadi begini langkahnya, lihat chartnya, struktur diamati, candle terakhir bagaimana, dampaknya seperti apa, pengaruhnya terhadap sebelumnya gimana, kemudian lihat support dan resistennya. Terakhir baru kita menentukan trigger apa yang menjadi landasan kita untuk selanjutnya entry. Nah, trigger ini banyak. Jadi kalau masih ada yang tanya, nanti saya entry di mana? Saya nanti harus masuknya di mana? Berarti masih blank, belum ketemu sama sekali. Di kepalanya belum terisi. Jadi jangan heran kalau nanti salah terus. Maka harus banyak latihan, banyak belajar. Ikuti saja terus. Ya, kalau ada kelas ikuti saja. Artinya belum apa-apa, di kepala kita belum ketemu isinya. Sehingga masih bingung, saya mau entry di mana? Saya mau taruh entry saya itu di mana? Artinya belum paham. Karena entry aja belum tahu, belum ketemu. Ya, padahal sudah kita sampaikan berulang kali. Sudah teknikal sudah kita sampaikan berulang kali. Ya, teknik caranya sudah kita sampaikan berulang kali, masih tanya. Saya masih entry di mana? Artinya masih bingung. Ya, artinya masih bingung, tidak tahu arah. Kalau masih bingung tidak tahu arah, maka harus banyak belajar lagi. Jangan memaksa diri ketika masih belum paham, kemudian membuka akun yang real, ikut-ikutan yang lain sudah pada profit, kita ketinggalan. Kemudian ikut di sana, padahal belum mampu, belum memahami semuanya. Karena rata-rata pasti mencari yang mudah. Kalau belajar candlestick kok susah sekali. Belajar price action kok susah sekali. Maka mesti cari yang gampang. Apa cari yang gampang? Ya, tentu indikator. Oh, indikator ini kok enak ya. Ini kok bisa banyak profit. Kemudian ada lagi signal. Oh, signal ini banyak akuratnya. Ya, itulah yang nanti meracuni yang ada di pikiran kita. Tidak ada kemampuan untuk kita nanti mengembangkan. Yang ada kita dicekoki, yang ada kita ya diracuni. Sehingga kita hanya tergantung pada signal, tergantung pada indikator. Padahal sudah kita sampaikan berulang kali. Nah, triggernya itu bagaimana triggernya? Bingung memilih trigger. Maka sering kita sampaikan, cari sistem trading itu yang cocok. Jangan ikut-ikutan, jangan hanya ikut orang yang mungkin sudah berhasil duluan. Karena belum tentu nanti cocok buat kita. Ya, trigger ini contohnya, salah satu contoh trigger ini bisa dengan running harga. Running harga itu seperti apa? Ya, ketika marketnya kuat naik, maka tunggu koreksi. Ketika market kuat naik, tunggu koreksi, kemudian baru buy. Ini mencari peluang dari running, tetapi tidak melawan tren. Ini bagian dari trigger juga. Jadi kalau kita tidak punya trigger, yang ada di kepala kita hanya syarat, ya. Jadi trigger bersyarat, kalau tidak dua syarat tidak kita entry. Ya sampai nanti rambut kita memutih tidak bakal menemukan peluang yang banyak. Karena peluang itu banyak sekali. Tergantung bagaimana kita mengambil triggernya. Bisa dari running. Dari running ini bisa mengambil koreksi juga. Ya, berikutnya bisa dari ganti warna. Ketika trennya kuat naik, kemudian di sana sudah mulai ganti warna hijau. Misalnya. Ini adalah bagian dari trigger juga. Ya, bagian dari trigger. Hanya saja nanti kita sesuaikan di sebelah kiri apakah ada resisten atau tidak. Ini bagian dari trigger. Silakan diuji ketika berada di puncak tren perubahan warna, ya meskipun hanya 100 pip, ini banyak kita bisa dapatkan di sana.
Ya tentu harus banyak pengalaman, harus banyak mencoba. Oh ternyata tidak turun tapi naik dulu. Nah inilah teknis yang kita nanti bisa lakukan. Ketika sudah tahu ada perubahan harga, kita tunggu biarkan dia naik sampai turun, kemudian sudah terbentuk warna hijau, warna merah, baru kita entry. Nah ini adalah bagian dari teknik saja. Yang penting tahu trigger yang digunakan. Berikutnya bisa dengan breakout. Ya, breakout apa? Breakout support resisten atau breakout dari retrace. Ya, bisa dari breakoutnya. Kemudian apalagi yang bisa dipakai untuk triggernya? Bisa dari banyaknya penolakan. Penolakan. Ya, ketika berada di puncak, ketika berada di ujung trend up, kemudian di sana banyak sekali penolakan. Ya. Minimal berapa penolakannya? Ya lebih dari 2. Lebih dari 2 akan sangat lebih valid lah. Ya kalau lebih dari 2. Ada banyak penolakan di sana. Kalau sudah tahu seperti ini, dicoba entry sell. Kemudian diuji. Kalau naik bagaimana? Resiko yang harus kita terapkan. Itu caranya. Jangan takut kita entry. Ketika syarat sudah terpenuhi, trigger sudah ada, masuk di sana, sistem jalankan. Ada namanya manajemen risiko. Ya, bukan ketakutan. Ketika kita sell, takut ketika marketnya koreksi di atas. Yang ada kebingungan, kemudian cut loss dan sebagainya. Ya, tentu ini akan menghabiskan modal kita dan menekan tingkat psikologi kita. Tingkat emosi kita akan tertekan nanti. Ya, berikutnya yang terakhir dari koreksi. Ada banyak trigger yang bisa kita gunakan nantinya. Ya, satu lagi yang belum mungkin ya 2 syarat yang biasa kita pakai. 2 syarat itu ketika dia turun, kemudian sudah mulai candle berubah warna, kemudian ada konfirmator atau ada penolakan, ada konfirmator di sana. Kita bisa masuk di situ. Ya, artinya dengan 2 syarat, minimal 2 syarat. Yang pertama kita bisa jadikan penolakan sebagai syarat pertama, yang kedua sebagai konfirmatornya, baru kita entry buy di sana. Oke, ini banyak sekali trigger yang bisa kita gunakan, tinggal bagaimana kita prakteknya. Oke, sekarang kita coba untuk terapkan. Ya, dimulai dari nanti chart, dimulai dari membaca struktur, kemudian membaca candle terakhir, support resisten, trigger. Oke, kita coba terapkan. Tidak usah terlalu jauh, yang terdekat dari running saja, biar nanti kita bisa lebih jelas melihatnya. Saya bersihkan dulu dan saya batasi. Oke, posisinya turun dulu. Oke, seperti ini. Anggap saja ke depan belum tahu. Ya, tahunya seperti ini misalnya. Maka yang kita amati, anggap saja yang runningnya di sini ya. Ini runningnya. Anggap saja runningnya di sini, masih jalan. Yang ke depan kita belum tahu ya. Yang pertama kita amati adalah struktur. Struktur candlenya kemana? Dilihat strukturnya ke bawah. Yang terdekat dari running. Ya, kenapa tidak kita melihat dari yang hijau ini? Yang saya sampaikan yang terdekat dari running, karena itulah yang menjadi pengaruh besarnya. Maka kita lihat yang dekat dari runningnya. Kemudian dekat dari running. Nah, yang terdekat dari running, kemudian yang kedua perhatikan candle terakhir yang terbentuk. Baru kita amati, baru kita identifikasi. Oke, kita mulai mengidentifikasi dari candle terakhir. Perhatikan candle terakhir ini terbentuk dengan dominan warna hijau. Sebelum dia naik, dia turun dulu. Turunnya perhatikan, ya. Harga terendahnya perhatikan. Harga terendahnya persis berada di level psikologi yang sebelumnya. Oke, kita simpan. Harga terendahnya, seller dia turun, terbentur maksimal di level psikologi sebelah kiri. Artinya kekuatan seller ya, kemampuan seller dia untuk turun terhenti di situ. Maka ini menjadi batas maksimumnya, batas maksimum seller, ya, batas maksimum sellernya. Kemudian perhatikan sebelah kiri, ya, struktur ini volumenya besar, kecil, besar, kecil. Apa yang bisa kita dapatkan dari karakter candle yang terbentuk? Tekanan kuat mulai melemah, kemudian turun lagi tidak mampu, ditolak oleh buyer, ditutup warna hijau. Artinya buyer sudah mulai melemah. Seller mulai melemah dan mulai berganti warna. Catat,
seller mulai melemah dan berganti warna. Artinya pertanda buyer akan muncul nanti. Perhatikan. Kemudian selanjutnya kita amati lagi. Kita geser sedikit lagi. Ya, kita perhatikan ketika ini naik, awalnya naik, artinya melanjutkan candle yang sebelumnya. Ini candle sebelumnya ini ada candle warna hijau. Tadi ditolak sampai di bawah, maksimum di sini. Kemudian ditolak oleh buyer. Artinya buyer sudah mulai muncul di sana. Seller mulai berkurang karena kemampuannya hanya segini. Maka tidak heran ketika bukaan candle dia langsung naik. Jangan lupa kalau dia sudah naik di atas, ini buyer punya power sudah. Buyer punya power lebih. Kemudian meskipun ditolak oleh seller, kembali cek terakhir kondisi terbawahnya di mana sellernya. Lagi-lagi di sini. Ya, maksimum di sini. Artinya apa? Kemampuan seller terbatas sampai di situ sudah. Kemampuan seller terbatas sampai di situ. Tidak sampai kuat lagi untuk turun lagi. Maka secara awal kesimpulan kita tetap buyer akan dominan. Tetap buyer akan muncul lagi di sana. Sedangkan seller sudah ditekan di sini. Seller ditekan di sini. Maka tidak heran, perhatikan dia ketika cuma turun sebentar, mencoba untuk melanjutkan seller, tapi tidak mampu, kembali ditolak oleh buyer. Nah, disinilah letak kita untuk entry. Ya, ini menjadi batas level psikologi. Yang level psikologi ini bisa kita jadikan sebagai support terdekat, ya. Karena untuk menentukan support dan resisten bisa dari level psikologi. Maka entry kita bisa ketika sudah turun tidak mampu, di sini kita bisa masuk buy, ya, bisa masuk buy di sana. Kemudian ketika naik, sekali lagi struktur kita amati, candle kita amati. Jangan lupa di sana ada level psikologi lagi. Ada level psikologi. Ketika berdekatan dengan level psikologi, tetap kita hati-hati. Ya, apalagi berdekatan dengan level-level psikologi yang kuat di sana, berjajar. Kalau kita tarik sebelah kiri, ya, ada level psikologi di sana. Kalau dia tidak kuat melepasnya atau lewatnya, maka tetap hati-hati di situ. Karena bisa menjadi pertanda untuk berbalik lagi. Maka kita bisa jadikan sebagai trigger juga. Yang pertama kita bisa masuk. Posisi pertama kita masuk di sini. Yang tadi yang berganti warna pun bisa kita jadikan sebagai trigger ketika ganti warna. Kalau kita lihat ganti warna ini sebelum turun sebelum merah ini naik dulu. Kalau kita ukur berapa? 190-an. Jadi masih ada potensi untuk kita taking profit di sana. Jadi jangan tanya di mana saya harus entry, di mana titik entry saya. Kalau masih belum paham titik entry-nya, banyak belajar lagi. Berarti belum ketemu. Karena titik entry-nya banyak. Jangan dikira kalau kita entry langsung profit saat itu. Ya belum tentu. Bisa saja nanti koreksi dulu. Maka perkuat ketahanan kita. Selalu jaga ketahanan kita, manajemen risiko kita, manajemen lot kita harus selalu kita jaga. Bukan ugal-ugalan dengan lot. Kalau ugal-ugalan dengan lot, berbalik sedikit saja, maka pasti nanti akan demam. Pasti akan demam. Oke, kembali ke posisi yang di atas, dekat level psikologi. Meskipun dia hijau, tapi karena berada di level psikologi, dia banyak penolakan. Bisa saja, meskipun ini tekanan ke atas kuat, tetapi ketika berada di level psikologi, hati-hati. Bisa berbalik tanpa ada koreksi di sana. Ini contohnya ketika di area level psikologi dia tiba-tiba turun. Meskipun sebelumnya ada penolakan tapi kecil. Ya, kemudian dilihat makin turun. Ketika sudah terbentuk, maka jangan lupa selalu pelajari candle yang terbentuk. Kemudian diingat bandingkan dengan candle sebelumnya. Apa dampaknya? Apa pengaruhnya? Pengaruhnya kalau kita lihat dengan candle sebelumnya, ini candle hijau ini sudah jauh lebih kecil, merah jauh lebih besar, sehingga kalau kita adu ini jauh lebih kuat merahnya. Kemudian kita perhatikan karakter candle merah ini, atas bawah tidak ada penolakan yang berarti, bodinya tebal di sana. Artinya seller punya powerful yang penuh, seller punya momentum yang kuat di sana. Kemudian entry-nya di mana kalau seperti ini? Kalau sudah ada powerful, tetap fokus kita sell, tetapi tunggu biarkan dia naik. Kita tidak melawan arah,
tetap fokus ke sell, tetapi kita menunggu buyer itu lemah, kemudian mulai turun, kemudian sudah mulai terbentuk candle tebal di sana. Baru kita entry di sini. Ini adalah trigger, bagian dari trigger. Jadi kalau masih tanya kapan, di mana, berarti belum paham sama sekali. Harus banyak belajar lagi. Ya, kenapa kita mudah dengan candle yang belum sudah terjadi? Bukan sekali dua kali, kita sudah analisa berkali-kali ke depan, sudah kita bacakan, sudah kita bantu untuk analisakan, tinggal menentukan titiknya saja. Kalau masih belum paham, belajar lagi. Yang terdekat seperti ini pun sama, persis sama. Ketika dia mau naik mau turun, selalu ada petunjuk di sana. Ini misalnya, ini turun merah. Sebelum ini naik, ini selalu ada petunjuk. Struktur kita lihat, dia turun, oke, strukturnya kita lihat. Tapi jangan lupa, tadi kita sampaikan ada namanya level psikologi di sana. Ada level psikologi, ada di mana market itu kembali turun di area di situ, terhenti kemudian balik lagi. Market sampai di sini terhenti, naik lagi, semua terus naik, termasuk yang merah. Market sampai di sini terhenti, ditolak naik. Ini adalah level psikologi, jadi harus kita perhatikan. Kalau sudah mulai muncul level psikologi di sini tidak di breakout, ada penolakan, ya, maka kita menunggu candle selanjutnya seperti apa. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat dia turunnya sejauh mana. Kalau turunnya lebih kuat, kemudian ditolak ke atas, tentu buyer mempunyai dominan di sana. Apalagi di atas, dia turun tidak sampai menyentuh level terendahnya. Artinya kemampuannya tidak punya kekuatan penuh untuk dia turun lagi. Yang pada akhirnya ditolak oleh buyer. Nah, ini adalah salah satu dari trigger juga. Kalau sudah terbentuk volume tebal, nah kita bisa masuk di sana buy. Bagaimana kalau nanti belum untung kemudian turun lagi? Jangan takut ketika entry kemudian marketnya koreksi. Karena sudah kita sampaikan ada namanya batasan kerugian. Ada batas toleransi kerugian kita. Berapa itu? Ya, bisa 400 pip, bisa 500 pip, atau bisa dengan persentase. Kemarin sudah kita sampaikan. Jadi jangan berharap kalau kita entry saat itu langsung profit. Ya, ini bukan maklar. Kalau kita maklar, ya, jualkan sepeda motor orang, laku, habis itu cair. Ini pasar bergerak terus. Jadi pasar online ini bergeraknya terus menerus. Bisa naik dengan cepat, bisa turun dengan cepat juga. Jadi kalau kita entry, begitu entry sudah rugi kita, maka jangan buru-buru kita berharap langsung profit. Begitu kita masuk pertama entry, kena floating, kena spread, langsung rugi di sana. Maka bersabar, ikuti saja sistem kita. Jalankan sistem kita, kemudian tetap kita kendalikan resikonya. Kemudian kalau profit bagaimana? Ya kita bisa ukur target kita berapa. 100, 150, 200 bebas. Kemudian untuk mengetahui apakah ini kuat atau tidak, dilihat ini menit-menit berapa. Usahakan di atas 5 menit atau di atas 20 menit untuk mengetahui titik stabilnya suatu candle atau satu pergerakan. Ya, karena ini belum tentu menjamin kuat ke atas, belum tentu. Nanti harus diuji lagi. Di sebelah atas di situ ada level psikologi, nanti diuji lagi. Kemudian di sebelah atasnya lagi ada level psikologi lagi. Kemudian di atasnya lagi. Terus begitu. Jadi secara bertahap, jangan tiba-tiba kita nanti, oh saya nanti targetnya di atas, targetnya saya masuk di ujung atas. Ya boleh-boleh saja, tapi kalau dalam hitungan menit, dalam hitungan jam ya halu. Kalau tanpa ada news yang berdampak besar, kemudian dilihat dari volatilitasnya tidak terlalu kenceng, kita berharap dengan cepat di ujung atas ya mimpi nanti. Apakah tidak bisa? Bisa. Tetapi kemungkinan besar untuk sampai ke sana kita kena floating sudah deg-degan dulu, gemetar dulu nanti. Nah inilah yang kita harus pahami, maka bertahap. Sudah sedikit-sedikit kita tidak masalah. Yang terpenting apa? Terpenting kita bisa close profit. Kemudian tidak terlalu lama di floating minusnya. Ya karena ini pun masih naik turun. Sudah kita sampaikan berulang kali di beberapa hari terakhir bahwa market saat ini lagi konsolidasi. Konsolidasi ini belum keluar dari ring, ya masih berada di sekitaran ini, ya, bahkan masih berada di sekitaran ini, belum naik dan turun dengan kuat. Sehingga kalau masih di sini ya akan naik turun begini. Jangan khawatir nanti kita tidak bisa profit kalau
konsolidasi? Ya bisa saja. Asalkan kita jeli melihat peluang yang ada. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi caranya ada langkahnya. Pertama lihat chart, struktur candle, candle terakhir, support resisten, terakhir baru kita lihat triggernya. Oke, saya kira cukup dulu. Saya sudah mulai keringetan ini. Mudah-mudahan nanti sedikit ini bisa bermanfaat. Saya buka sedikit pertanyaan. Kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin 1, 2, 3 bolehlah, biar nanti ada feedback di sana. Monggo silakan kalau mau bertanya. Silakan kalau mau bertanya, boleh pakai chat, boleh pakai audio ya, tapi jangan terlalu banyak ya, biar nanti bisa mengefektifkan waktu juga. Silakan yang mau bertanya, monggo Pak.